hati-hati dengan keteledoran. Dari 2 Samuel 6 ayat 6 sampai dengan 7, mari kita baca bersama-sama supaya saudara saya diberkati oleh firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzia mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzia, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Amin. Ya, setiap baca firman Tuhan, saudara jangan lupa bilang amin. Tanda saudara setuju dan sepakat dengan firman Tuhan. Haleluya. Tabut Allah adalah, atau tabut perjanjian dalam perjanjian lama, adalah tanda kehadiran Allah. Ya. Tabut adalah tanda kehadiran Allah dalam perjanjian lama. Kalau sekarang tanda kehadiran Allah dalam perjanjian baru apa? Shalom. Kalau sekarang tanda kehadiran Allah apa, saudaraku? Banyak uang. Roh Kudus, ya kan? Kalau sekarang tanda kehadiran Allah Roh Kudus, nggak ada lagi tabut. Tabut itu zaman PL atau zaman perjanjian lama. Itu sebabnya pada masa perjanjian lama atau PL, tabut adalah sangat suci. Ya, sangat suci, tidak boleh disentuh sembarangan pada masa itu. Jadi nggak bisa bersentuhan dengan sembarangan, kecuali imam besar. Ya, jadi hanya imam besar yang berhak dan yang bisa bersentuhan dengan tabut Allah pada zaman itu. Haleluya. Dan cara mengangkutnya pun tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan cara mengangkutnya, cara mengangkatnya, membawanya, memindahkannya. Tidak boleh sembarangan. Harus dengan cara yang benar, sesuai perintah Tuhan pada masa itu. Yang boleh mengangkutnya juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal orang. Sudah ada ketetapannya pada masa itu bahwa yang hanya bisa mengangkut adalah hanya orang-orang Lewi. Ya, hanya orang-orang Lewi, dan itu pun harus menggunakan ganda dan tidak boleh disentuh. Haleluya. Tapi zaman Daud ada kesalahan, diangkut dengan menggunakan kereta lembu. Dan yang lebih parahnya, ada seseorang yang teledor, itulah si Uzia. Ya. Keteledoran yaitu kelalaian dan kelengahan. Makanya hati-hati dengan keteledoran. Hati-hati dengan kelalaian dan kelengahan. Salam. Hati-hati. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak boleh orang sembarangan menyentuh tabut. Ya. Tidak sembarangan orang bersentuhan dengan kehadiran Tuhan pada masa itu. Karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang kudus, agung dan suci. Itu sebabnya nggak boleh sembarangan bersentuhan. Kalau sekarang pun sebenarnya karena tidak ada peraturan dalam Alkitab Perjanjian Baru bahwa orang bebas bersentuhan dengan Tuhan. Saya juga meyakini bahwa peraturan ini juga berlaku saat ini. Yang berubah hanya hukum
Hukum tirai sebenarnya. Waktu tirai terbuka, tirai pertama, hukum bait sucinya sebenarnya berubah, hukum masuknya ke bait suci. Tapi tidak ada dijelaskan bahwa hukum tentang bagaimana bersentuhan dengan Allah yang suci itu berubah. Maka saya bilang, saya percaya sekarang juga tidak sembarangan bersentuhan dengan Allah Bapa yang Maha Suci. Amin, saudaraku. Saya sudah selalu jelaskan bahwa Tuhan punya standar, punya aturan main untuk bersentuhan dengan Dia, untuk mengalami Dia, untuk mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Perlu dan butuh yang namanya kekudusan dan kesucian hidup. Kalau sekarang kan orang sembarangan sudah menganggap Tuhan itu bebas untuk dia apa-apain. Penyebabnya apa? Ya pengkhotbah yang terlalu kurang ajar, mempromosikan Tuhan kita itu seolah-olah Tuhan kita itu ya sembarangan, bebas aja bersentuhan. Nangkap? Akibatnya, penyebabnya orang memandang rendah. Tapi perlu saudara ketahui bahwa tidak sembarangan bersentuhan dengan Allah Bapa. Haleluya. Amin, saudara. Butuh kesucian hidup, butuh perjuangan yang berat. Makanya gak heran sekarang gereja banyak disusupi, dimasuki roh-roh palsu yang dianggap Tuhan. Pokoknya ada manifestasi roh, sudah Roh Kudus lah itu. Sudah roh Tuhan lah itu. Shalom. Tidak ada lagi pengujian, tidak ada lagi penyaringan dan sebagainya. Pokoknya ada manifestasi roh, puji Tuhan, haleluya, langsung disambung. Jadi hati-hati dengan keteledo, hati-hati dengan kelalai, hati-hati dengan kelengahan. Keteledoran bukan hanya terjadi dalam bertindak seperti yang dilakukan Uja. Jadi keteledoran apa yang dilakukan Uja adalah keteledoran dalam bertindak, kelalaian dalam bertindak, kelengahan dalam bertindak. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, hati-hati dalam bertindak. Saya sudah selalu sampaikan ini, hati-hati dalam bertindak. Dalam hal apapun saudara mau bertindak, hati-hati. Pastikan semua tindakan itu sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan. Dan pastikan setiap tindakan saudara itu, sekalipun menurut saudara benar, menurut saudara baik, pastikan Tuhan setuju di situ. Haleluya. Amin. Ini harus jadi perenungan supaya kita nggak asal-asalan dalam bertindak, dalam hal apapun, dimanapun, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan terlebih lagi. Nggak bisa asal bertindak. Saya sudah sering sampaikan, kalau saya asal bertindak, gereja kita ini sudah besar. Kalau saya ikut-ikuti pendeta lain, hamba Tuhan yang lain, gereja lain, asal bertindak yang penting positif dan benar, tampung, mungkin gereja kita ini udah nggak tahu lagi lah besarnya. Iya, karena kalau saya hitung dari awal perintisan yang keluar dari gereja kita itu sudah sangat banyak, nggak terhitung. Dan rata-rata mereka karena nggak cocok mereka rasa, karena nggak bebas, nggak bisa begini begitu sembarangan. Mereka menganggap ini kok lain, gereja sana bisa kok, yang penting positif. Positif menurut kita belum tentu positif bagi Tuhan. Benar bagi kita, tindakan kita itu belum tentu benar bagi Tuhan. Saya mau tanya, benar nggak tindakan si Uja? Oh tidak. Benar. Nggak ada yang salah. Karena mungkin si Uja berpikir gini, nanti jangan takutnya. Karena
kudanya sudah tergelincir, spontan dia. Jangan sampai takut ini jatuh. Ya. Jadi benar menurut Uja, tindakannya benar, nggak ada yang salah. Tapi hanya masalahnya dia teledor, dia lupa bahwa peraturan sebelumnya tuh Allah sudah bilang nggak boleh sembarang orang menyentuh saya, kecuali imam besar. Uja kan orang biasa. Jadi apapun alasannya, sekalipun itu dalam keadaan genting, kalau Tuhan bilang tidak, maka saudara harus tidak. Nangkap nggak? Jadi bukan tidak menurut kita, maka harus tidak juga menurut Tuhan. Bukan iya menurut kita, lalu harus iya menurut Tuhan. Itu kita nggak menghormati Tuhan. Nangkap kira-kira sampai di sini. Haleluya. Iya. Saudara harus paham. Mari semakin kita pahami Tuhan, jangan teledor, jangan sembarangan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, harus hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, apapun yang benar di dalam dunia ini, di dalam diri manusia dan dunia ini, belum tentu benar bagi Tuhan. Belum tentu. Ya. Makanya saudara terus saya bawa semakin lebih lagi mengenal Tuhan dengan benar. Lewat pengajaran-pengajaran yang keras ini Bapak Ibu, saudara harus semakin paham. Tidak lagi hidup sembarangan asal-asalan sesuka hati, dengan alasan apapun. Sekalipun keadaan kita terjepit, situasi tidak baik, tetap kita harus menurut persetujuan Tuhan dalam hal bertindak apapun. Kalau Tuhan bilang jangan paksakan kehendak kita. Jangan Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Saya sering dibilang orang, kapanlah Bapak punya gereja? Sampai kapan Bapak nggak bangun gereja? Katanya, kalau Bapak gini-gini nggak berhikmat dong katanya. Iya kan? Ya kita juga harus lakukan bagian kita. Memang ada firman Tuhan, ada, kita harus lakukan bagian kita. Tapi jangan salah, bagian yang kita lakukan itu adalah bagian yang harus menurut persetujuan Tuhan. Itu maksudnya supaya hati-hati. Ya, lakukan bagianmu, tapi bagian yang bagaimana? Bukan bagian menurut kehendak kita. Bagian yang kita lakukan adalah bagian tetap menurut kehendak Bapa, bukan sesuka hati. Lalu melakukan segala cara, tipu sana, tipu sini, jilat sana, jilat sini, bohong sana, bohong sini. Haleluya saudara. Waspadai itu. Harus hati-hati. Gak apa-apa saya bilang selalu kepada saudara, gak apa-apa orang bilang kok aneh sih kalian. Gak apa-apa. Memang orang yang hidup menurut kehendak Bapak itu ya aneh, sangat aneh. Ya. Makanya nggak heran para rasul mati martir, para nabi ada juga yang mati martir, yaitu Yesaya, karena dianggap aneh. Ya. Tapi keanehannya bukan karena aneh karena iblis, tapi aneh karena ada Tuhan di dalam dirinya. Aneh karena dia menuruti keinginan, kemauan, kehendak Bapa. Makanya aneh. Nah, kalau saudara aneh karena apa? Hah? Kalau saudara ini aneh karena apa? Asing. Bahasa asing kamu udah bawa. Ala di pangalahoku. Itu kan pas mobil dokternya itu memang Pak asing itu memang awalnya asingnya pangalahuk asalo ala di parmuruku nomo-nomoku gede asingan. Amin saudaraku. Jadi mulai hari ini besok sampai selama-lamanya biar saudara lain, tapi lain karena Bapa,
lain karena Tuhan, bukan lain karena dirimu, apalagi karena dunia, apalagi karena setan. Udah repot itu. Jadi hati-hati dengan kelalaian, hati-hati dengan kelengahan, hati-hati dengan keteledoran. Sekalipun itu positif bagi kita, saudara, jangan sampai seperti uji. Jangan sampai. Makanya dalam mendoakan orang juga kadang-kadang Bapak Ibu saya nggak langsung iyakan. Ya. Kalau saya diundang keluar seringkali saya kasih senjang waktu. Ya. Kadang saya bilang tunggu dulu ya, nanti saya konfirmasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Maksud saya berdoa dulu. Kalau Tuhan bilang berangkat, berangkat. Kalau Tuhan bilang jangan dulu, ya jangan. Mengerti kira-kira Bapak Ibu? Jadi nggak semua juga karena bersifat pelayanan dia, oh ini orang Tuhan kok yang nyuruh kok berangkat. Enggak. Ya. Itu kita bisa bahaya. Kita nggak tahu ada apa di jalan itu. Nggak tahu kita apa rancangan setan di tengah jalan yang siap mencederai saudara. Tuhan yang tahu, makanya kita harus menurut apa kata Tuhan, apa maunya Tuhan. Jangan bertindak sembarangan, jangan teledor seperti Uza. Hati-hati, harus hati-hati. Makanya juga awal perintisan kita juga saya sangat hati-hati Bapak Ibu. Begitu saya disuruh buka, saya bilang tunggu dulu Pak. Loh kenapa? Saudara ngerti nggak? Saya disuruh buka itu dana sudah ada dan kami sudah didaftarkan ke Assemblies of God Singapura dan sudah di ACC, hanya tinggal buka waktu itu. Tapi tetap saya bilang maaf Pak, kasih saya waktu. Soal bukan karena ada bantuannya, tapi saya mau minta tanda sama Tuhan. Tahu gimana saya waktu itu bingung dia, karena saya bilang saya mau minta tanda sama Tuhan. Maksudmu aduh katanya. Tanda aduh katanya. Tanda Pak. Maksudnya tanda, apakah saya dipanggil Tuhan? Tuhan berkenan nggak saya jadi gembala? Oh begitu, iya. Karena saya nggak pernah bercita-cita jadi gembala. Saya nggak pernah bercita-cita dari pendeta. Tanya ibu gembala. Tak pernah saya mau aku jadi pendeta. Aku mau jadi gembala. Tiba-tiba saja. Dan itu harus kami uji. Saya harus uji Bapak Ibu. Kalau saya nggak salah itu hampir 2 minggu. Ya, hampir 2 puasa Ester. Itu langsung 2 puasa Ester, bukan puasa 1 hari. Untuk minta petunjuk sama Tuhan. Apa benar sudah waktunya saya mau dipakai Tuhan? Akhirnya ketemu. Karena saya bilang waktu itu sama Tuhan, Tuhan beri aku tanda bahwa kau sedang panggil aku jadi gembala. Tandanya, kalau besok saya cari rumah itu, ketemu rumah itu, dan sesuai, berarti kau benar-benar yang suruh bahwa aku harus jadi gembala. Benar Bapak Ibu. 1 hari, 2 hari, hari ketiga, Tuhan tunjukkan. Itu pun saya udah putus asa. Udahlah kayaknya nggak ada ini. Ya, singkat cerita, karena saya capek keliling-keliling, saya singgah di tempat pangkas. Waktu itu lalu pangkas itu ada cabangnya di Pagar Jati. Saya lihat di situ dia. Saya istirahat. Bapak dari mana? Cerita-cerita. Tiba-tiba dia bilang, "Oh Bapak cari rumah?" "Ada Pak. Untuk buka pelayanan ya?" "Iya." "Kenapa rupanya?" "Iya cocok ini." "Maksudmu ruang tamunya besar?" Karena udah saya lihat. "Yang mana?" "Yang ini." Pas di belakang kios pangkas. "Boleh nggak dibuka?" "Boleh." Begitu dibuka, oh iya, ternyata benar. Akhirnya jadilah penggembalaan itu sampai sekarang. Dan bukan hanya itu saja, berjalannya waktu saya terus berkata kepada Tuhan, kalau benar aku ini kau pakai jadi gembala, perlengkapi aku. Perlengkapi aku dengan perlengkapan yang dari surga, sebagaimana engkau memperlengkapi Musa.
dengan kuasa, dengan perkataan-perkataan hikmah akan kebenaran firman. Jadi nggak saya paksa diri saya belajar secara lahiriah. Lalu berjalannya waktu, tanda-tanda itu mulai nampak, tanda-tanda itu nampak, Bapak Ibu. Apakah bisa saya melakukan sesuatu menurut kebenaran saya pada waktu itu? Sangat bisa. Bisa nggak saya memperlengkapi diri saya menurut diri saya positif dengan cara-cara saya supaya saya jadi layak jadi gembala? Boleh nggak? Hah? Boleh kan? Seperti gembala sekarang kan? Ya, dengan baca-baca buku, belajar buku, dan nggak ada yang salah baca buku, tetap baca buku. Tapi pastikan perlengkapan itu yang daripada surga. Amin. Haleluya. Hati-hati keteledoran. Keteledoran dalam bertindak. Dan bukan hanya keteledoran dalam bertindak bisa terjadi. Keteledoran juga bisa terjadi karena perkataan. Lewat perkataan, melalui perkataan kita bisa teledor. Mari kita lihat ayatnya. Imamat 5 ayat 4. Kalau bisa nggak kita bersihkan dikit ya, karena ada di samping yang berbuka. Haleluya. Kita hargai. Imamat 5 ayat 4. Ayo satu orang. Imamat 5 ayat 4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan berpikirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, Iya. sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara. Ia salah. Nah, terjadinya keteledoran itu karena apa? Ayo perhatikan dengan seksama. Terjadinya keteledoran dalam perkataan itu karena apa? Karena tidak menyadari. Nah, tidak menyadari tentu ada penyebabnya. Dengarkan dengan baik, ketidaksadaran kita itu pasti ada penyebabnya. Nangkap nggak kira-kira? Kita bisa jadi nggak sadar, itu karena ada penyebabnya. Bukan secara kebetulan, bisa karena ada penyebab. Nah, ini yang saya tanyakan. Terjadi karena tidak menyadari tentu ada penyebab. Nah, apa penyebabnya? Ayo perhatikan ayatnya dengan seksama. Itu kan konsekuensi akhirnya. Ini penyebab. Apa penyebabnya? Yaitu keinginan kan? Keinginan berbuat buruk atau berbuat baik, dan keinginan berbuat buruk atau tidak baik. Begitu kira-kira. Jadi penyebabnya adalah keinginan berbuat buruk atau tidak baik dan keinginan ingin berbuat baik. Itu penyebabnya. Kita bisa berbicara, berkata-kata dengan alasan-alasan yang baik atau juga tidak baik. Tapi itu bisa teledor. Waspada. Ternyata dalam berbuat baik atau berbuat yang tidak baik, kita bisa teledor. Ini yang saya katakan dari awal. Bisa. Makanya tetap waspada, hati-hati. Sekalipun yang kita ucapkan itu adalah sesuatu untuk berbuat baik atau tidak baik,
hati-hati, pastikan itu bukan tindakan yang teledor. Ngerti nggak maksudnya ini? Kita ambil dulu misalnya perkataan yang baik, perkataan untuk melakukan hal yang baik. Contohnya gimana? Ayo, saya ajak saudara untuk berpikir supaya saudara tangkap dan respon dengan firman Tuhan. Contohnya gimana itu? Perkataan untuk hal yang baik, melakukan hal yang baik. Ayo. Salam. Siapa yang bisa kasih contoh? Perkataan yang teledor untuk melakukan hal yang baik. Padahal untuk hal yang baik perkataan itu, kita nggak usah dulu singgung soal hal yang hal yang baik dulu. Kalau hal yang buruk, ya sudah pasti ada konsekuensi kan. Ini masalahnya, hal yang baik yang kita bicarakan itu hal yang baik yang mau dilakukan, tapi teledor gitu. Gimana itu kira-kira kronologisnya? Ayo, saya bisa jawab. Salam. Masihkah saudara fokus? Atau saudara sedang melayang-layang sehingga saudara susah mencerna? Ya, ada itu tuh. Kasih dulu. Bagaimana itu? Hal memuji, Pak. Hal memuji. Hal memuji. Hal memuji terus hubungannya dalam tindakan? Kan berkata yang baik, perkataan tadi kan, perkataan itu teledor, padahal perkataan itu untuk hal yang baik. Ayo. Karena pujian itu dia menjadi sombong. Oh, yang dipuji itu jatuh lah kira-kira begitu. Bukan, kurang tepat itu, kurang tepat ya. Ada yang hampir mau dapat dia sebenarnya, tapi sulit rasanya berkata-kata. Sebenarnya dalam hati ngerti aku maksud bapak ini, tapi susah aku menerapkan. Ayo sampai dapat ini. Kalau enggak kan susah saya jelasin pun nanti kan. Boleh diambil tapi jangan banyak. Ini bapak ini jaga bunganya ini supaya jangan ganggu. sedang ngasih warning dia kan. Jadi sebelum kalian ambil bunganya udah dikasih warning dia. Enggak pas itu. Ayo, siapa yang bisa jadi yang anak muda anak gadis saya? Perkataannya teledor, tapi perkataan untuk hal yang baik. Ayo, Jangan berbohong, tapi sekali-sekali. besok pagi aku pelayanan. Jadi si Kesia nih, bilang sama mamanya, besok aku pelayanan tidak kan? Iya. Aku cepat lah aku besok berangkat ini. Cepat ya, harus cepat. Ya udah. Iya kan? Tapi faktanya terlambat. Padahal tadi kan perkataan itu hal yang baik kan? Masalahnya tolet tuh. Udah nangkap? Ya. Pas itu misalnya baik-baik malam kan? Dan saya custom besok pagi kita cepat bangun, supaya nggak telat jadi kapnya pedikit pun. Oh iya lah, tidurlah kita. Itu. Ya. Nyatanya apa? Ya. Kalau
sebenarnya tujuan perkataan itu untuk hal yang baik. Yang baik itu maksudnya. Ya, udah nangkap sampai di sini. Hati-hati dalam berkata. Jadi perkataan itu juga jangan sembarangan. Pastikan perkataan kita itu tidak teledor, bisa kita pertanggungjawabkan dengan benar. Haleluya saudaraku. Mazmur 106 ayat 3. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ya, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga teledor dengan kata-kata. Nah, kata-kata juga bisa teledor karena Salam. Lihat ayat itu. Iya, saudara bisa mengeluarkan kata-kata pembicaraan yang teledor karena di dalam hatimu ada kepahitan. Ini harus padai. Hati-hati. Hati-hati. Mengeluarkan perkataan yang teledor karena ada kepahitan di hati. Contohnya bagaimana itu? Kata-kata yang teledor karena hati dalam kepahitan. Ayo, contohnya bagaimana itu? Hah? Bisa saudara berikan contohnya? Jangan-jangan saudara sudah pelakunya tapi nggak sadar. Iya betul. Iya kan? Betul nggak itu? Nah, itu enaknya kita sekarang belajar firman ini. Yang saudara tidak sadari jadi saudara sadari. Salam saudaraku. Contohnya bagaimana saudaraku? Pernahkah saudara melakukannya atau saudara lakukan tapi saudara nggak sadar? Mengeluarkan kata-kata yang teledor kepada seseorang yang seseorang itu saudara sedang kepahitan. Gimana itu? Oh, yang kepahitan itu kan ya tentu saudara tahu bagaimana perkataan. Hah? Orang yang kepahitan itu biasanya perkataannya bagaimana? Gak mungkin saudara semua yang di sini nggak pernah kepahitan, ini rata-rata yang udah kepahitan. Saudara itu kepahitan tahu kan biasanya kata-kata orang yang kepahitan itu bagaimana? Hah? Gak pernah membangun. Sekalipun kadang-kadang sepertinya positif, tapi ternyata iya kan? Nggak selamanya loh, saudara harus nggak selamanya orangnya kepahitan itu mengeluarkan kata-kata yang pahit, tidak. Kita bisa mengeluarkan kata-kata positif kepada siapa kita sedang kepahitan, tapi kata-kata positif itu bisa teledor, bisa. Haleluya. Angkat tangan yang sedang kepahitan. Yang sedang kepahitan hati. Haleluya saudaraku. Apakah sudah aman semua hatinya? Saya rasakan dari tempat ini ada yang terganggu hatinya. Tahu aja Pak. Dari mana lo tahu apa? Ya dari Roh Kudus. Haleluya. Sedang gini-gini hatimu, oleng-oleng. Jadi hati-hati dengan keteledoran, jangan sampai salah bertindak. Ya, itu bisa membuat saudara bahaya, bahkan bisa mati seperti uji. Sama juga dengan apa yang kita pelajari semalam yang saya sampaikan. Kita balik ke belakang dulu sebentar.
saya semalam, saya bisa pastikan juga itu keteledoran bagi Raja Asa. Kita lihat. Semalam kita udah belajar tentang Raja Asa kan? Bagaimana Raja Asa itu dikisahkan dari awal diangkat jadi raja. Dia begitu mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Ya, dia tidak sembarangan dalam bertindak, apalagi bertindak dalam hal peperangan. Dia selalu menyandarkan dirinya bergantung pada Tuhan. Ya. Lalu di pasal 15 ada seseorang yang memberikan warning kepada dia supaya dia berhati-hati. Itu di pasal 15 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi sebelum dia jatuh bahkan mati, penyakitan lalu mati, sudah ada yang memperingati dia. Siapa itu? Ajaria, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dihinggapi Roh Kudus. Ayo buka 2 Tawari 15 ayat 1 sampai dengan 2. Ayo satu orang baca. Ajaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Iya. Dia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Doakanlah kepada Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia akan berkenan ditemui olehmu. Iya. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan." Iya. Ajaria sudah kasih tanda peringatan kepada Raja Asa. Bila mana kamu meninggalkan Tuhan, maka kamu ditinggalkan Tuhan. Sudah ada pemberitahuan. Tapi Raja Asa lalai. Pada pasal 16 dia jatuh. Pada pasal 16 Raja Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi bergantung pada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia mendekatkan dirinya kepada Raja Aram. Mungkin menurut dia tindakan itu benar supaya kekuatan dia menjadi kuat. Jadi satu raja ditambah satu raja bersatu, ya memang menurut logika makin kuat menurut logika dia, menurut tindakan dia. Tapi apa yang terjadi? Justru itu yang membuat Tuhan meninggalkan dia dan dia mengalami kehancuran. Salam. Jadi tetap waspadai. Benar menurutmu, belum tentu benar menurut Tuhan. Kita kan sering seperti itu kan, membuat analisa dengan pikiran kita. Nanti kalau aku lakukan begini, ya begini. Setelah begini nanti ya pasti begitu. Kita mencoba. Lalu kita supaya apa yang kita analisa itu, kita pikirkan itu, kita planningkan itu, kita rencanakan itu. Kadang-kadang, oh kalau nanti ada yang begini dan begitu, saya pasti deh berhasil. Benar nggak itu? Ya. Kita nggak lagi mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita berdoa, kita bisa berdoa dengan program-program kita.
Ya, dengan planning kita, perencanaan kita, bisa kita berdoa, tapi kita nggak sadar kita sebenarnya tidak lagi bersama dengan Tuhan. Ya, doa itu hanya sebagai casing, sebagai tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan. Nangkap kira-kira? Nah, itu yang dialami manusia sekarang. Doa itu hanya sebagai tanda seolah-olah dia sedang mengandalkan Tuhan bersama dengan Tuhan. Faktanya sebenarnya tidak. Semua sudah dia lakukan menurut standar dia, planning dia. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab, apa kata firman Tuhan? Manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Itu saudara harus paham. Sehebat apapun rencana saudara, planning saudara, kalau Tuhan bilang tidak, putus. Tapi apa berdoa? Iya. Makanya juga saudara, saya selalu bilang kepada saudara, hal-hal yang rohani itu jangan sebagai casing. Ya, jangan sebagai casing. Jangan sebagai casing. Seolah-olah bahwa yang kita lakukan itu disetujui Tuhan. Itulah yang terjadi sekarang. Hamba Tuhan bikin perencanaan pembangunan gereja, lalu minta gunakan proposal. Sebelum ditabung proposal ini, didoakan bahkan doa puasa bersama pengerja. Besok kita doa puasa ya. Sebelum kita serahkan proposal ini, kita berdoa turut campur tangan Tuhan. Memang sekilas seolah-olah Tuhan akan setuju dengan itu, padahal tidak. Sekalipun proposal itu ada yang berhasil, tapi bukan karena Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan menyetujui orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Ingat, yang mengemis itu orang tidak percaya pada Tuhan. Proposal itu kan sudah mengandalkan manusia. Nangkap kira-kira? Seolah-olah nggak ada lagi mujizat. Seolah-olah Tuhan nggak bisa bekerja dengan caranya, Tuhan bekerja dengan cara kita. Nah, itulah hebatnya manusia. Haleluya. Mengerti sampai di sini? Jangan sampai saudara mengalami sesuatu hanya karena saudara terlena. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai saudara mengalami sesuatu hanya karena terlena. Jangan, Bapak Ibu. Habis kita nanti. Mari kita tetap bertindak sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita bertindak. Jangan paksakan kehendakmu. Nanti kau menyimpang, pasti menyimpang. Kenapa pun ambisi, kehendak pribadi itu akan diperjuangkan sekalipun banyak. Karena kalau enggak malu. Sama dengan begini. Makanya saya bukan tipe orang yang nggak punya belas kasihan. Jangan pula dibilang begitu. Setiap hari kalau saya lihat panti asuhan, itu roh saya nggak damai, Bapak Ibu. Padahal menurut kita ada yang salah nggak dengan panti asuhan? Nggak ada. Mereka memelihara anak-anak di situ, anak-anak terlantar dan sebagainya. Hanya pertanyaan saya,
apakah si A ini, kita taruh dulu si A, apakah si A ini awalnya membuka panti asuhan itu benar-benar karena dia terima pesan dari Tuhan, atau karena dari motivasinya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dengan berbagai alasan. Kita bisa melakukan sesuatu yang dari diri kita dengan alasan positif. Tadi sudah saya jelaskan, bisa, tapi belum tentu dari Tuhan. Dan pada akhirnya endingnya apa? Kepentingannya apa? Uang. Makanya mereka tiap hari posting. Nanti kalau lagi pas makan hanya makan Indomie, anak-anak ini diposting. Selalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi. Hari ini Bapak Ibu dengan sedih hati, Bapak Ibu, saya memberikan anak-anak asuh saya makan Indomie karena nggak ada uang. Mantap. Haleluya. Kalau dari awal itu dari Tuhan, saya mau tanya, Tuhan tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Tapi karena dari awal bukan dari Tuhan, dari dirinya sendiri mengatasnamakan Tuhan, Tuhan nggak tanggung jawab. Saya nggak suruh kamu, iya kan? Saya nggak suruh kamu loh. Ya udah kamu sendiri. Kalau Tuhan yang suruh pasti tanggung jawab. Waktu Tuhan menyuruh Musa, Tuhan tanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Hanya bangsa Israel aja nggak pernah puas. Pengen makan, nah, bahkan mana-mana terbaik itu Tuhan kasih. Pengen minum, nah, ada. Musa ditantang Firaun, adu kesaktian, oke, Tuhan tanggung jawab. Udah, Musa lemparkan tongkatmu, terus jadi ular. Tuhan tanggung jawab. Bahkan dalam posisi terancam pun Musa dengan bangsa Israel, nggak ada lagi jalan yang mau dituju, Tuhan tetap bertanggung jawab. Dia belah laut itu. Dia tanggung jawab. Dia nggak perlu dia menangis. Woi, ada kalian yang bisa menolong kami? Udah mau mati kami, tolonglah. Dia tahu Tuhan yang suruh aku kok. Ya Tuhan tanggung jawab. Haleluya. Nggak perlu. Hampir rata-rata sekarang itu panti anak-anak itu seperti itu, ngemis Bapak. Tapi faktanya itu kalau kita jumpai, itu si pemiliknya itu punya mobil. Dia punya mobil. Nanti mereka pas pesta-pesta tertentu, coba saudara selidiki, mereka pakaian mewah, pakai cincin emas, aduh perhiasan. Ngeri Bapak Ibu. Sama juga dengan penggembala angka, ngemis sana, ngemis sini. Tapi kalau kita lihat pendetanya, nggak ada yang kurang. Banyak nggak seperti itu? Dia kaya loh. Tapi proposal kemana-mana. Hidupnya mewah, pakaian necis mewah, mobil, anak-anaknya juga hidupnya mewah, pakaian mewah, makan di kafe-kafe. Tapi kita lihat statusnya, proposal di mana-mana. Tapi karena manusia sekarang ini tidak lagi juga berjalan dengan Tuhan, terjebak dengan tipu-tipu dunia. Yang seharusnya yang perlu ditolong itu yang ditolong, akhirnya yang ditolong yang tidak seharusnya perlu ditolong, jadinya salah sasaran. Makanya Tuhan bilang dalam Alkitab, firman Tuhan, jangan lemparkan mutiaramu kepada anjing.
anjing adalah gambar binatang yang suka menjilat. Jangan suka memberi kepada orang penjilat, atau sekalipun itu hamba Tuhan, kalau dia penjilat, jangan percayakan apa yang menjadi milikmu, termasuk uang persembahan. Cuman kadang-kadang manusia ini suka dipuji seolah-olah, Bapak orangnya donatur ya, Bapak orangnya suka memberi, bangganya di situ. Akhirnya apa yang terjadi, seringkali dia memberi, mempercayakan yang dia beri kepada tempat yang tidak tepat. Hati-hati. Saya pernah lihat hamba Tuhan bangun gereja, tergantung-gantung gereja itu Bapak, bertahun-tahun besar. Tapi saya lihat waktu dia datang meninjau gereja itu, saya tanya orang, itu siapa itu yang meninjau gereja? Oh itulah Pak Gembalanya Pak. Tapi pakai portoner kok. Pakai portoner Bapak. Kalau dia benar-benar cinta Tuhan, bisa nggak selesai bangunan itu, mobil itu dijual? Nggak perlu mengemis. Tapi jebakan hamba Tuhan sekarang, dia nggak mau mengorbankan apa yang menjadi miliknya, tapi dia paksa orang mengorbankan apa yang menjadi milik orang, supaya miliknya tidak hilang, tetap aman, justru bertambah. Hati-hati, harus waspada. Ya. Waspada kita, teliti kita dengan segala sesuatu. Jangan asal enaknya aja. Yang penting dilihat orang, yang penting dipuji orang. Amin ya. Jadi hati-hati dengan keteledoran. Ya, tetaplah bertindak sesuai dengan ketentuan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan Tuhan. Mari kita tutup